ada kisruh di dalam ruang persidangan. Gimana Pak? Ya, yang pasti ya pada saat sidang kesaksian Reja Gladys kemarin memang publik sudah menunggu-nunggu ya. Mungkin harapan utamanya Reja Gladys bisa memberikan kesaksian yang berkesesuaian dengan dakwaan jaksa penuntut umum ya, atau BAP gitu, seperti itu gitu. Namun apa yang terjadi bahwa kesaksian Reja Gladys itu cenderung tidak berkesesuaian atau melenceng dari dakwaan jaksa penuntut umum. Itu menurut penilaian saya ya, karena saya dengar langsung pada saat Reja Gladys memberikan kesaksian. Nah, kenapa demikian? Karena sejak awal kesaksian Reja Gladys terkesan ya, atau patut diduga mencoba mengalihkan permasalahan hukum yang sedang berjalan dengan mengatakan bahwa yang jadi permasalahan bukan skincare. Dia tidak takut dengan skincare, ya enggak? Tapi lebih pada dia nggak terima, dia merasa dicemarkan, dia merasa di harga dirinya gitu dilecehkan dengan live streaming Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa dia abu-abu, terus berutusan, bahkan dempulan, seperti itu gitu. Dan itu menurut saya lucu gitu. Jadi dakwaan kemana, kesaksian kemana, seperti itu. Dan itu juga yang mungkin menurut saya sangat disayangkan gitu. Dan itu sangat menguntungkan Nikita Mirzani. Bahkan saya bilang sempat berstatement kalau seperti itu Nikita Mirzani berpotensi buat bebas gitu. Karena bagaimanapun apabila dakwaan tidak sesuai dengan kesaksian, utamanya adalah saksi pelapor yaitu Reja Gladys, ya, potensi bebas itu sangat terbuka. Oke, Bang, ini dua-duanya mereka saling mengatakan membawa bukti-bukti yang cukup lengkap. Ini kita pun begitu ya. Mereka dihadirkan dalam satu persidangan. Menurut Abang, gimana sih harusnya nih majelis hakim menilai permasalahan mereka ini? Ya, kalau masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti yang kuat dan bisa dibuktikan di pengadilan, ya itu sah-sah aja. Bagaimanapun masing-masing pihak, Nikita Mirzani maupun Reja Gladys, itu harus gitu, ya enggak? Harus memiliki bukti yang masing-masing adalah mendukung argumentasi terkait Reja Gladys ya, terkait BAP dan dakwaannya gitu. Itu harus berkesesuaian ya. Dan terkait majelis hakim, ya saat ini majelis hakim semuanya dia mencoba mengakomodir dalam artian mengumpulkan gitu loh, dari dakwaan, kesaksian, terus bukti-bukti. Nah nanti baru setelah itu majelis hakim akan membuat sebuah kesimpulan seperti apa gitu sebelum adanya putusan gitu. Jadi saat ini majelis hakim ya cenderung menggali, mendengarkan, ya nggak, mempelajari daripada istilahnya kasus Nikita Mirzani ini, seperti itu. Oke, Bang, mungkin Abang sebagai kalau kita disini Bang, hukum, titik poin permasalahan ini apa sih Bang kalau menurut dari kacamata Bang? Titik poin permasalahan ini ya pasal yang didakwakan, ya kan, pasal 369. Ya, walaupun awal penangkapan itu lebih gencar, yang digembar-gemborkan itu pasal 368, tapi itu kan sejak awal saya menyatakan itu sulit dibuktikan gitu, karena unsur pencemarannya tidak ada. Nah, bergeser ke 369 itu sudah jelas bahwa 369 itu bagian dari pemerasan, tapi lebih pada ancaman akan membuka, ya enggak, rahasia orang lain, akan membuka istilahnya aib orang lain melalui media sosial yang ancamannya sekitar 4 tahun penjara. Mungkin kalau di awal pasalnya itu ya Nikita Mirzani tidak perlu ditahan, Bang, gitu loh. Nah, terkait pasal tersebut jelaskan. Yang harus dijelaskan ancamannya di mana Nikita Mirzani mengancam secara langsung terhadap Reja Gladys, ya enggak? Apa yang menjadi ancamannya, ya kan? Kalau kita misalnya melakukan di ruang terbuka ancaman misalnya, gua bunuh lo, apa bisa dilaporkan? Tentu tidak, ya enggak? Karena itu baru bersifat verbal
dan tidak ada alat bukti yang menjadi dasar untuk dilaporkan. Kalau beda halnya kalau kita misalnya bawa pisau, saya bunuh lo, itu bisa. Jadi seperti itu. Tapi banyak beberapa pakar hukum atau praktisi hukum bilang ini bisa jadi, Niki juga bisa bilang pemerasan secara halus, bukan pemerasan secara yang kasar atau keras. Karena kan dari 5M jadi turun jadi 4M dengan tawar menawar dan akhirnya terjadilah transaksi dari asistennya ke Mail. Kalau iya boleh saja gitu, siapapun terkait masalah hukum boleh menafsirkan hal yang berbeda. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan Reja Gladys itu tidak lebih karena terpengaruh dengan pihak lain, ya nggak? Di awal kesaksian pun dia mengatakan awalnya dia komunikasi dengan dokter T, terus juga dokter O dan lainnya. Jadi saya menduga bahwa apa yang dilakukan terkait pemberian 4M itu lebih pada terpengaruh oleh pihak luar, bukan adanya ancaman dari Nikita Mirzani. Terkait laporan juga saya menduga karena hasutan pihak lain yang memang selama ini sakit hati dengan Nikita Mirzani, gitu loh. Makanya pada saat dia bersaksi dan melaporkan, saya menduga dia pun dalam posisi yang sulit. Kenapa demikian? Kalau dia tekankan memang dia memberikan uang itu karena produknya akan direview, akan dijelek-jelekan di media sosial, itu akan mempersulit dia. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun menyangkut usahanya dia, ya enggak? Kalau pada saat itu diungkapkan di pengadilan, pasti hakim akan bertanya mana ancamannya dan kenapa harus takut, ya pasti harus dibuktikan, ya enggak, skincare-nya benar apa tidak gitu kan. Karena selama ini kan yang namanya ancaman itu kan kalau ada itu kan belum dibuktikan, paham nggak, belum dikeluarkan yang menjadi ancamannya, iya kan, karena uangnya sudah masuk. Nah dalam proses pemberian uang itu ada deal, ada kesepakatan. Apabila diungkapkan bahwa itu sudah bersepakat, artinya pemerasan itu hilang, susah. Ya enggak? Karena sudah ada kesepakatan seperti itu. Bang, tadi abang menyangkut nama dokter O. Ini lagi-lagi dokter O. Di kesaksian dokter Reja Gladys bilang, udah dia konsul dengan dokter O, dan dokter O bilang, udah sumpah aja menurut Niki, sumpah aja dengan uang. Itu berarti dokter O sebagai, bisa dibilang sebagai saksi juga, Ada terlibat nggak dia? terlibat juga bisa dibilang gitu Pak? Kalau dokter O kan sifatnya memberikan saran, memberikan masukan, ya enggak, gitu loh. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami sebelumnya, gitu loh. Seperti itu, gitu. Nah, semuanya akan kembali ke Reja Gladys, ya enggak. Walaupun menurut dugaan saya apa yang dilakukan itu lebih kental, lebih mempengaruhi dirinya dia itu karena istilahnya saran-saran itu, gitu. Paham nggak? Gitu loh. Daripada istilahnya dia memikirkan dampaknya seperti apa, dampaknya dia akan sulit, gitu. Kalau benar-benar gitu loh, nanti ini terungkap gitu loh bahwa produknya dia jelek, kan yang rugi dia. Jadi laporan ini juga sebenarnya bukan laporan yang mungkin tidak diharapkan sama dia gitu. Oke Bang Jai, terjadi kisruh nih mereka berdua Bang Jai. Apakah BP POM itu harus turun tangan juga untuk mengatasi hal ini dengan posisinya kan apabila Reja Gladys nanti skincare-nya di review kan dia akan ada rasa ketakutan. Apakah BP POM itu harus ikut andil? Sejak awal gitu loh, sejak kasus Nikita Mirzani ini mencuat, saya sudah memberikan keterangan di media agar BP POM turun tangan, karena bagaimanapun ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu, ya enggak? Karena seperti yang dalam sidang Nikita Mirzani ada ungkapan dari dari RJ ya, bahwa tempelan BP POM itu yang dilakukan oleh karyawannya, benar seperti itu kan? Nah itu kan tidak bisa dibenarkan, gitu loh. Harus diuji produk ini membahayakan tidak bagi masyarakat. Nah disitulah BP POM harus turun. Bila perlu BP POM diminta untuk hadir memberikan kesaksian, gitu, memberikan keterangan di pengadilan, itu perlu.